Alright, what is up guys? Welcome to the video. Jadi vlog hari ini kita ada kedatangan tamu spesial, my wife, oke? Jadi di video kali ini kita ada pepaya yang kita harus tunjukin ke video karena it's enormous. yes, itu pepaya besar banget ntar kalian lihat. Tapi sebelum itu kita akan bicara sedikit dulu. Kalian kalau baru masuk ke channel ini, welcome to the channel. Kalian kalau misalnya masuk ke channel ini karena kata vegan, kata hidup sehat, fitness, kalian bisa lebih belajar itu di channel pribadi gue jw.move. Ntar gue link di sini dan gue juga di situ ada link ke podcast, habis itu ada link ke video-video workout yang kalian bisa ikutin di rumah. Jadi kalian bisa cek Instagram itu dan juga kalau misalnya kalian gak di sini, ruangan ini sekarang smell like really good bakery. What are you done? I just made, tadi aku bikin baka. If you don't know what baka is, That is that, my Yeah. friend. and it's vegan, you guys. Okay, so this is vegan stuff, okay? Terus dalamnya ini, fun fact, ini dalamnya ini kayak ubi. Tadi aku bikin ubi paste. Jadi dari ubi aku bikin jadi paste gitu, jadi kental, jadi buat spread. Sama bunga telang. Bunga telang tuh yang warna biru. Terus kalau dikasih lemon atau sesuatu yang asam tuh jadi berubah jadi warna ungu. Tapi aku tetap diamin ini jadi warna biru. Jadi ntar kalau pas di slice, mungkin nanti kita tunjukin warnanya tuh ada biru, ada ungunya gitu. But that's for another video. Ini we're gonna do this. Di video ini kita akan potong pepaya karena pepaya besar banget. Habis itu sambil kita makan, kita akan share cerita kita. Karena di video sebelumnya gue promise kalian bahwa gue akan sharing pengalaman kita ketemu gimana. Karena kalau misalnya kalian vegan dan kalian tahu dunia keveganan di Indonesia itu sangat susah untuk ketemu orang yang vegan. Jadi Enggak, pokoknya hari ini kita cuma ngobrol aja. ya kita ngobrol tentang Ngomong perjalanan santai. kita dan ya apa yang membuat kita vegan. So if you're interested in that, kalau kalian tertarik, stay around dan let's go get the papaya. Alright guys, jadi this is the papaya. Dan kalau misalnya di kamera kelihatannya kecil, tapi this is bigger than our two heads. lol. Okay, this is dari sini 1, 2,5. Okay, papaya usually itu paling cuma satu Segini, satu jengkal. satu jengkal doang. Terus yang nggak setebal ini. Dan ini udah kita dapat ini dari parents kasihnya hari Senin ya. Hari Senin, no Selasa. Habis itu ini udah sits here for around 2 days. Jadi kita mau cut it. Dan untuk motong, I think we gonna cut it in half ya. You doing it. Cut it in half dulu kali ya. Yes. Okay, we'll see. Dari cuci obviously. Kita lihat dalamnya kayak apa. Dan kalau motong papaya itu gampang, beda dengan kalau motong pumpkin. Okay, kalau kalian nggak pernah motong pumpkin, try it. Alright, here we go. Oh. So, di luar kulitnya ada kayak yang benyok-benyok gini, tapi we're gonna get rid of that. Tapi dalamnya perfection. Panas sih. Sebenarnya aku nggak gitu suka pepaya loh. Yes. Fun fact, dia tuh nggak suka pepaya. Tapi di sini aku makan karena baunya tuh beda. Bukan baunya beda, nggak ada buah lain di Jayapura. No, baunya beda Oke. beneran. Kalau yang di nggak tahu ya, dulu pernah waktu kecil tuh pernah dikasih pepaya. Terus baunya tuh nggak enak banget, kayak bikin trauma agak. Jadi kayak abis itu udah nggak mau lagi. Soalnya baunya nggak enak banget, kayak kecium dari ruangan sebelah gitu. Tapi ini baunya kayak buah. Baunya kayak buah ya. So, kita pertama keluarin dulu biji-bijinya, ntar naikin dikit. Aku ambil sendok ya. Gak usah pakai tangan. Oke, so kita keluarin. Oke guys, sambil kita potong ini semua, kita bakal hyperlapse. So, start the countdown. 3, 2, 1. Make me feel
what's going on. They're like big sizes. Who's gonna eat this? Look how big that is. Get it again. We don't have mouth like yours. Sure, I have a small mouth. That's why I only use yours. Such a bitch. I'm kidding you. Yeah, this mine is big. Oh, squishy is the right size. For every woman. For every woman. Oh, this looks like sashimi. It does not. It does. Totally does not. Alright guys, kita udah masuk menit ke 25 menit, oke? We have 2 plates. Ini kita lagi stack it like Jenga. Oke. Turn it up a little bit, jadi kalian bisa lihat plate-nya. Oke. Big plates. Dan ya. Oke, kita sekarang mau susunin. Jadi kita dapat kurang lebih 2. Dan what do you think? How does it smell? It still smells like papaya, but it's bearable. Good. Oke, jadi sekarang kita before we talk about our story, kita bakal taruh ini di kulkas supaya dingin dikit. Habis itu kita bakal eat it after dinner. Yeah. Before or after? Before after dinner. So cool it, dinginin dikit, and yeah, we'll see you guys after that. Oke guys, kita udah taruh di kulkas. Kita udah dapat some lemons. Jadi supaya rasanya lebih mantep lagi. Segar. Itu limesnya. Habis Dan ini udah malam, jadi lightingnya ada agak sedikit beda ya. agak sedikit beda. Habis itu she's gonna make it rain. Well, sebenarnya sih kita udah makan malam tadi lumayan banyak, terus aku udah makan roti juga, kita makan roti ya. Ya. Roti babka, jadi I don't know if I can finish this. Do you think We're you not can finish this? gonna finish it. You're not gonna finish it. Okay, I'm just gonna drizzle some lemon. Kita dapat 2 piring, 1 piring kita freeze it untuk future needs. Setengah piringnya, setengah piring lagi kita kasih orang, habis itu sisa 1 piring lagi. So, Masih 2 sisa. piring, 1,5 kita ambil, setengahnya kita kasih ke orang lain. Alright, so here we go. Seperti yang tadi kita bilang, kita mau bicara tentang awal kita ketemu. You get the lemon. Oh. Jadi waktu awal kita ketemu, Yeah. gue ceritain dulu sebelum kita ketemu, oke? Sebelum kita ketemu, gue waktu itu pokoknya gue ada satu momen di hidup gue di mana gue rasa very lost, nggak tahu mau ngapain, karena waktu itu udah cukup masuk dalam satu relationship lama banget. Jadi waktu setelah relationship itu rasanya kayak lost banget, hilang. Something fell. Jadi dari situ selama 1 tahun itu gue lebih dalamin lagi, dan di momen itulah gue masuk menjadi vegan. Jadi dalam 1 tahun itu menjadi vegan, gue dalamin lagi, dan gue mulai buat post-post di Instagram gue, mulai vlogging. Jadi di momen-momen itu gue baru mau menjadi influencer, oke? Influencer dalam dunia vegan dan sebagainya. Habis itu gue ada teman bilang ada acara vegan nih. Acara vegannya itu pas buat lu karena lu itu influencer, vlogger, whatever, dan juga lu vegan. Jadi kenapa nggak coba? So dari situ gue mikir ya kenapa nggak kan, coba aja, nggak ada nothing to lose, right? Jadi gue masuk, gue daftar, gue bikin video 1 menit ya, 1 menit kan? Dan itu kamu tinggal di sini, kamu bikin video kompetisi di Jakarta. Ya, jadi gue di Jayapura, gue bikin video kompetisi di Jakarta, jadi gue harus terbang ke sana lagi. Habis itu, kalau nggak salah pemenangnya itu paling dapat 2 jutaan doang. Tapi gue nggak mikir ke uangnya, gue mikirnya ke komunitas yang gue mau lihat. Karena selama gue vegan 1 tahun itu di Jayapura, di Jakarta juga, gue nggak ada teman komunitas. Jadi tiap kali gue makan sama keluarga, nggak ada teman yang bisa sharing tentang oh makanan vegan tuh kayak gini loh, enak loh, ke restoran ini nggak ada.
Jadi gue banyaknya itu mengalah dengan keluarga, dengan orang yang gue pergi. Jadi mereka makan apa, gue sebisa mungkin membuat vegan. Jadi kenapa gue mau ikut acara ini, karena gue mau mencari komunitas itu. Tahun 2018 ya? 2018, oke. Habis itu dari video yang gue masukin, gue diundang untuk present, dan itu momen dimana gue ketemu Mercy. You saw me. No, I saw you first. Can talk about your story before that, Before that, and what made you wanna go? Apa yang buat kamu mau ikut acara itu? waktu itu aku udah kayak vegan 1 tahunan kayaknya. Oke. 1 tahunan tapi kayak rahasia gitu. Ya sama karena banyak kayak stigma gitu kalau misalnya vegan itu ntar kamu ekstrim, terus agamanya ini untuk agama ya, ini untuk spiritual ya, kayaknya kamu udah mulai aneh gitu deh. Itu pokoknya stigma di keluarga aku tuh pasti kayak gitu. Kalau misalnya udah kayak ada pantangan atau apa tuh pasti kayak Tuhan juga udah kasih semuanya untuk kita makan kayak gitu loh. Jadi kayak pasti pakai patokannya Bible. Tapi kan maksud aku tuh datang ke veganism itu kan karena banyak causes sebenarnya, bukan karena cuma mengikuti satu aturan yang nyuruh aku untuk vegan gitu. Kayak misalnya itu aturan agama, kalau kamu nggak begini kamu banyak dosa gitu. Bukan soal itu sebenarnya, tapi karena aku juga baca dokumenter, aku baca banyak artikel dan banyak buku, dan dari dokumenter juga banyak informasi di situ. Jadi manfaatnya tuh banyak banget dari segi kesehatan, dari segi lingkungan, dari segi animal welfare juga. Dan waktu itu aku juga benar-benar lumayan passionate about animal welfare, sampai ikut kayak banyak kompetisi, terus kayak Miss Earth, Miss Indonesia. Ya, Miss Earth, Miss Indonesia, dan itu selalu jadi kayak advocacy aku. Aku selalu bicara tentang itu karena itu nggak tahu kenapa kayak benar-benar menyentuh banget gitu. Dan maksudnya itu suatu perubahan yang bisa kita lakukan dengan cara hanya kita pilihan sehari-hari aja gitu. Dengan kita makan itu kita udah membuat perubahan, kayak bentuk aktivisme apa lagi yang bisa se-efektif itu. Kalau aku sih dari sisi aku kayak gitu ya, I got into veganism, that's how I got into veganism. Dan aku juga ada teman yang vegetarian. Awalnya aku pikir Tapi nggak ada yang vegan? Nggak ada, belum ada sama sekali. Awalnya aku pikir kayaknya terlalu ekstrim deh gitu. Tapi ternyata setelah udah banyak informasinya, ternyata manfaat itu banyak banget. Dan why not? Dan it's doable, it's healthy, kayak apalagi gitu alasannya. Terus yang bikin kamu ikut acaranya? Ikut acara waktu itu kalau nggak salah karena aku udah mulai openly plant based, udah sering posting gitu ya di Instagram. Terus ada yang nge-tag aku kayak ada kompetisi ini nih. Terus itu juga kayak vegan festival pertama di Jakarta. Jadi aku kayak kaget gitu, kayak wow, ternyata ada komunitasnya dan aku nggak harus kayak rahasia ini, menyendiri ini gitu sama temen aku doang yang vegetarian. Ada festivalnya. Terus habis itu aku datang ke yang waktu itu yang pertama. Jadi kan ada di Central Park, ada yang di Neo Soho. Nah yang pertama itu di Central Park. Terus aku sama temen aku pergi. Aku lihat banget temen aku tuh rumahnya di Tangerang dan dia jauh-jauh ke Jakarta cuma buat ke situ doang. Terus kita ngeliat banyak makanan di situ yang semuanya tuh vegan, dan terus komunitasnya orangnya juga banyak banget. Dan aku kaget, wow ternyata komunitasnya tuh ada dan orangnya tuh banyak banget. Nggak kayak, karena mungkin 2018 itu beda kali sama 2020 ya. Beda. 2018 itu kayak masih jarang gitu. Dan itu aja pertama kan? Ya itu pertama, jadi kayak pertama kali mulai open. Dan aku dari situ malah aku baru kayak come out openly vegan gitu dari segitu. Terus udah itu yang buat kamu mau ikut acaranya? Iya, aku iseng aja gitu. Terus aku di DM sama kalau nggak IBS Vegan Festivalnya, DM aku kayak ikut ada Miss Vegan or something gitu kan. Cuman kan aku waktu itu baru kelar Miss Indonesia. Di image aku tuh pageant tuh kayak capek gitu, kayak ikut miss-missan. Orang kan bilangnya miss-missan ya. Kayak males gitu. Terus tapi pengen tahu juga apaan sih ini, kayak sebenarnya dari kayak cause penasaran aja. Coba speech, siapa tahu kayak aku malah bisa kenal sama yang cowok. No, maksudnya aku bisa kenal sama komunitas yang kayak gimana, sama panitia kayak gimana. Terus mulai tahu kayak
orang-orangnya itu seperti apa, dan mungkin pergaulan yang aku bisa expect dari komunitas ini seperti apa gitu ya. Penasaran aja. Udah ikut. Terus on the day of the competition. Nah untuk hari kompetisi itu, sebelum hari itu ada sepupu gue juga, dia tahu tentang acara ini dan dia yang ngecek siapa yang ikut kompetisi ini, dan yang di situ yang dia bilang paling oke, bukan gue bilang, dia bilang yang paling oke itu ada Miss Kalimantan. Itu siapa ya? Yang bukan coba. Ada sebuah, jadi ada sebuah aku, dia bilang kayak gitu, ada paling oke Miss Kalimantan, kayaknya lawan terberat lu tuh si dia. Oh. Jadi abis itu gue kayak ya udah whatever. Dan next day kita kesana, gue kesana, dia nggak ikut, gue kesana sendirian. Dan itu bener-bener baru banget. Bayangin kalian masuk ke ruangan kosong, nggak kenal siapa-siapa, penuh dengan orang. Dan di situ kita didudukin di satu meja panjang seperti inilah. Meja panjang, habis itu gue lihat dia, dan habis itu kita ada nanti fotonya kita taruh di sini. Dia kayak duduk tengahnya ada orang kan? Aku lupa, pokoknya ramai-ramai. Tapi kita duduknya lumayan dekat, kita udah bisa bicara-bicara, habis itu udah. Dari situ kan? Kita mulai bicara dari situ. Kan dari situ orangnya juga rame, terus kita kayak ngomongnya tuh bareng-bareng. Setelah itu dari sana kita juga sempat makan bareng gitu kan sama beberapa orang dari situ. Tapi tuh nggak tahu kenapa kayak kita ngobrol berdua terus habis itu. Nah jadi pakai orang lain untuk menjadi. Ya nggak gitu juga sih, Nggak. nggak gitu juga. Maksudnya kita ngobrol satu grup, cuman fokusnya gue itu ke dia. Ya kayak kita tetap ngobrol sama yang lain juga. Fokus kamu kemana? Kita tetap ngobrol. Listen. Nah. Jadi pokoknya kita ngobrol terus. Terus kayak the next day, kalau nggak salah the next day atau pokoknya sehabis kompetisi, terus besokannya tuh belum pengumumannya kan? Pengumumannya kayak 2 hari lagi atau gimana gitu kan? Iya. Pokoknya besokannya tuh kayak kita mau meet up rame-rame, inget gak yang di Alpukat Bistro? Ya. Kita meet up rame-rame sama yang lain kayak cuman itu is that hari kompetisi atau bukan? Hari pengumuman. Itu hari pengumuman. Hari pengumuman. Jadi kompetisi hari Jumat, hari Minggu atau hari Senin itu kompetisi dikasih tahu siapa yang menang. Jadi kita harus datang ke situ 2 hari. Jadi dia bicara ya Alpukat Bistro, kita ke sana restoran makan bareng, dan kita sebelum acara mulai kita makan bareng di restoran dulu. gitu. Jadi kita sempat meet up setelah hari kompetisi, justru kita meet up dulu kan, rame-rame gitu. Yeah. Terus habis itu baru pas pengumumannya kita ketemu dulu, baru kita datang ke hari pengumumannya, ke tempat pengumumannya. Ya. That's pretty much how we met. Jadi dari hari pertama, kalian kalau cowok bisa tulis ya. Kalian kalau ketemu cewek yang kalian suka, langsung sebisa mungkin ambil nomor HP-nya. Jadi gue ambil nomor HP-nya, buka Instagramnya dulu. Habis nomor HP baru kepoin Instagramnya, bla 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 bla. Habis itu on the way hari meetupnya, dari hari pertama sampai hari meetup 2 hari setelah, gue terus bicara chat-chatan. Habis itu hari meetupnya udah lumayan kenal. Setelah pengumumannya itu, ya itu lebih dekat lagi karena kita punya sharing that passion of veganism kan. Karena ya bayangin aja kalian tersendiri, kalian satu orang tersendiri, dia juga tersendiri. Habis itu kalian ada satu passion. Are you saying kamu sama aku kakak ada pilihan lain? No. Kita punya passion yang membuat kita beda, dan itu connect kalau kalian ngerti. Jadi karena gue vegan, di keluarga lingkungan gue dianggap beda. Dia vegan, di lingkungannya juga dianggap beda. Tapi karena kita share itu, jadi kita malah connect banget sama each other. Tiap kali kita makan, kita pasti ordernya the food we can eat, dan itu jarang banget. Kita kalau jalan sama keluarga pasti, kamu kalau makan sama mereka kan pasti nggak bisa makan yang kamu mau semua, kayak you have to do sacrifices. Tapi pas kita jalan berdua, kita bisa makan apa aja yang kita pesan karena kita semua ada satu mindset. Dan makanan itulah yang bikin gua utama, jadi kenapa gua bisa sama dia, kenapa kita bisa cocok, karena makanan kita sama terus. Habis itu kita cara pikir tentang makanan kita sama, dan itu semua translate ke cara percaya kita ke hidup. Jadi cara gimana kita harus hidup dan semuanya. Jadi dengan itu doang, ya kan? I think like the food itself
Sebenarnya kayak faktor keberapa gitu sih kalau buat aku. Cuman it makes everything so much easier. Kayak kalau dengan kita kayak pergi makannya gampang, jadi kita dari sana tuh kayak udah tinggal sharing aja apa yang di pikiran kita. Jadi kayak tukar pikirannya pun enak gitu. Oh ya. Dan karena itu pikiran kita pun sama, cara dia pikir sama cara gua pikir tuh sama. Mirip lah. Ya mirip. Habis itu semuanya udah everything just get on that point dari situ. But honestly, kayak pertama kali ketemu, kalau kayak beberapa hari pertama sih aku gak mikir kayak bakal sama kamu. Ya. Kayak masih mikir kayak he's a friend aja gitu. Soalnya kan kamu kan tinggalnya jauh kan, kamu dari Jayapura, dan aku pikir kayak, well, you know, kalau cewek gitu ya kan pasti kayak ada pikiran lah kalau misalnya dia cuma mau buat ada teman di Jakarta, teman main doang juga kan kayak ya bisa juga gitu kan. Jadi pada saat itu aku kayak oh ya udah santai aja, maksudnya I like hanging out with you, you like hanging out with me, kita kalau ketemu aja. Jadi aku belum ada pikiran apa. Tapi ternyata waktu itu ada poin di mana kamu pergi keluar kota, tapi tuh kamu singgah dulu ke Jakarta atau gimana gitu, pulangnya gitu kamu ke Jakarta dulu untuk cuman kayak ketemu doang. Jadi aku pikir kayak oh berarti lumayan serius juga. Dari situ aku mulai tahu oh lumayan serius juga, berarti nggak cuma main-main doang gitu. Oh. Gitu. Was it the untold trip? Oke. Jadi begitulah kurang lebih kisah kita. And Dan here we are. Dan sekarang kita di sini, kita di Jayapura. Gua udah pas gua lagi PDKT sama dia juga, gua belum ada bisnis apa-apa. Tapi 1 tahun sebelum nikah, gua mulai gym, kita mulai klub lagi, maksudnya kita mau apa ke depannya habis itu kita nikah, dan mungkin kita bicara tentang itu di another video. Dan kalau misalnya kalian rasa video kayak gini bagus buat kalian mau kita duduk berdua kayak gini makan pepaya atau apa, kita nanti bakal bikin video lebih banyak kayak gini. Tapi gue suka banget kayak gini karena bisa bantu orang untuk dapat info. Ini masih banyak banget sih. Ya. Bisa bantu kalian untuk dapat informasi lebih, gimana cara ini, gimana cara itu, dan nanti kedepannya kalian kalau ada pertanyaan kalian bisa taruh di sini dan nanti kita bakal jawab semuanya. So itu gimana kita ketemu, dan mungkin nanti kedepannya gue jelasin gimana gue nembak dia Lol. dan hal-hal yang kalian gak tahu. Gimana kamu ngelamar gitu? Dan gimana kita lamar, dan itu ya pasti next video kita bicara tentang kita lamar sih. Dan kita banyak banget, kita ada project besar yang kita mau kerjain pokoknya di tahun ini ya. Pokoknya dari tengah tahun ini sampai akhir kita ada proyek besar yang bener-bener bakal a journey, perjalanan yang besar banget pasti dari bagian dari hidup kita. Ya. Jadi kayak kita mungkin akan update tentang itu dikit karena ini misi cukup menarik sih dari project ini. Dan kita bakal upload one video every week. Pasti every week kita coba upload video, dan minggu ini kita bicara-bicara aja. Santai, kalau kalian misalnya ada pertanyaan lebih ke vegan, apalagi kita udah hidup bareng, kayak kita di rumah tuh masak apa aja sih, kan banyak banget kita bisa bahas. What I eat in a day, what we eat in a day, meal plan mungkin. Timing and everything. So that is it for that, guys. Thank you for watching the video. Kalau kalian mau support kita, gampang banget. Like the video, share the video, comment on the video, give us our thought, and that is it. And we will see you on the next one. Peace out.